Saya adalah seorang Katolik, seorang imam, seorang Yesuit Katolik, tetapi saya juga adalah pengajar post Vipassana. Vipassana adalah meditasi Buddhis. Masjid saya dirusak, dibakar orang, tidak ada keselamatan di luar gereja, atau tidak ada pencerahan di luar Buddha, atau Islam adalah jaminan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah yang tidak saya lihat tetapi barangkali menyimak, dan saudara-saudari, selamat sore, selamat siang. Waktunya 10 menit tadi sudah diberikan kepada saya. Oke. Waktu yang sangat berharga. Kita tahu bahwa saat-saat ini kita merasa udaranya sangat panas di luar. Tetapi juga bukan hanya secara fisik kita merasa, secara psikologis, secara kejiwaan terasa juga panas, bukan? Kita merasa panas, ya. Tetapi apa yang saya rasakan sekarang ketika saya memasuki rumah Tuhan, rumah doa, masjid ini, saya merasa nyes. Melihat apalagi wajah Bapak Ibu yang saya temui, juga Bapak-Bapak sekalian di sini, saya menangkap ada vibrasi kedamaian, ada vibrasi ketenangan, ada vibrasi persahabatan. Dan saya menangkap inilah saya yakin Islam yang sesungguhnya. Islam yang damai, Islam yang terbuka, Islam yang merangkul semua orang tanpa pandang bulu. Islam yang mengasihi dan punya welas asih terhadap semua makhluk. Dan saya bersyukur dan terima kasih boleh hadir pada sore hari ini di sini. Karena ini pertama kali saya berjumpa dengan jemaat Ahmadiyah untuk pertama kali. Dan saya menangkap, saya yakin saya tidak keliru, vibrasi spiritual ini di sini. Kita tahu situasi panas yang kita rasakan, tentu saja ada banyak faktor. Bapak Ibu saya kira sudah tahu, sudah bisa membaca dari medsos, persoalan sesungguhnya apa, analisa macam-macam begitu ya. Saya kira kita semua tahulah apa yang terjadi. Barangkali persoalannya sangat simpel, sangat sederhana. Mengapa konflik itu terjadi? Barangkali karena orang menghendaki orang lain itu sama dengan dirinya. Hanya itu saja barangkali. Tentu saja ada analisa sosial, ekonomi, politik, macam-macam hal kita tahulah. Tetapi sesimpel ini barangkali, karena lihat kalau kita marah, melihat perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa artinya? Artinya ada keinginan halus orang itu mesti sama dengan aku. Jadi ini adalah benih konflik yang sangat halus. Kita menuntut orang lain harus sama dengan diriku. Orang lain harus sama dengan kelompokku. Orang lain harus sama dengan agamaku. Orang mengatakan ini sunatullah, ini kehendak Tuhan. Tapi bagaimana bisa dipahami ini kehendak Tuhan kalau kita mengharapkan semua seragam? Semua seragam. Apakah ini sunatullah? Ada barangkali yang yakin bahwa ini bukan sunatullah, ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki satu agama, satu ras, satu jenis kelamin. Tidak mungkin, bukan? Tidak mungkin. Jadi Tuhan menciptakan begitu banyak agama, begitu banyak jalan menuju kepadanya. Tuhan menciptakan begitu banyak ras, suku, dan macam-macam supaya kita bisa belajar berinteraksi, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Inilah keindahannya justru.
Nah, mari kita belajar bersama-sama mengurai cara berpikir mengapa konflik-konflik itu terus jadi. Kita tahu ada produk yang sedang laku dijual di negeri ini. Namanya adalah anti-Islam atau kafir. Dan termasuk anti minoritas, barangkali Ahmadiyah termasuk di sini, anti Cina, anti komunis. Heran, pada zaman ini orang masih bicara tentang komunisme. Jadi ini adalah produk yang masih laku dijual. Nah, sesungguhnya benda ini, produk ini adalah sampah. Tetapi mengapa laku dijual? Karena ada cara berpikir yang keliru. Maka mari kita melihat bersama dalam waktu yang singkat ini cara berpikir yang keliru itu. Agama tidak pernah menjadi sumber konflik. Tetapi dalam kenyataan ini seringkali menjadi sumber konflik, menjadi sumber kekerasan, sumber eksploitasi, sumber kekacauan. Tapi bukan agamanya itu sendiri, tetapi cara kita menghadapi, bersikap terhadap perbedaan. Cara kita melihat agama, itulah yang menentukan. Maka ada beberapa cara pandang, cara berpikir dalam menghadapi perbedaan agama. Ini penting sekali untuk dipahami supaya kita bisa memutus rantai kekerasan, rantai kejahatan berdasarkan agama. Dan juga kita bisa membangun cara baru bagaimana mengembangkan kerjasama untuk membuat supaya dunia ini menjadi lebih baik. Pertama adalah cara berpikir model eksklusif. Pemikiran seperti apa ini? Setiap sudut pandang bersifat unik dan saling mengeksklusi satu dengan yang lain. Anda tidak bisa mencampur adukkan segala sesuatu menjadi satu seperti Anda mencampur adukkan buah dalam satu minuman yang disebut dengan koktail. Tentu saja ada kemiripan tetapi tidak ada kesamaan. Konsep dari sistem kepercayaan yang satu tidak sama dengan yang lain. Keselamatan di dalam Kristen berbeda dengan Buddha. Begitu pula pencerahan di dalam Buddha tidak ada di dalam Kristen. Paham Allah di dalam Kristen bukanlah Allah menurut Islam. Kita mendengar banyak ujaran-ujaran dari pemikiran eksklusif seperti ini. Misalnya, orang mengatakan, agamaku adalah satu-satunya agama yang benar. Yang lain keliru, tidak sempurna, atau tidak lengkap. Ini pandangan eksklusif. Tidak ada keselamatan di luar gereja, atau tidak ada pencerahan di luar Buddha, atau Islam adalah jaminan masuk surga. Ini adalah cara berpikir eksklusif. Nah, gereja pada abad pertengahan, gereja Katolik, mengikuti cara berpikir model eksklusif ini. Dan jauh lebih buruk daripada Islam radikalis yang kita saksikan sekarang. Jauh lebih mengerikan. Gereja Katolik pada saat itu memiliki tentara, memiliki pengadilan sendiri. Orang yang tidak sesuai, tidak cocok, bertentangan dengan dogma, lalu dipenjara, ditangkap, dan seterusnya. Sangat mengerikan. Gereja bergabung dengan kekuatan-kekuatan kolonialis, lalu mengemban misi di tanah-tanah terjajah. Ini sangat mengerikan. Tetapi setelah sekian ratus tahun, baru abad yang lalu, tahun 1962-65, perspektif ini diubah. Perspektif ini keliru. Model ini paling efektif memecah belah manusia dalam sekat-sekat agama, mengobarkan kebencian, permusuhan, melanggengkan konflik dan peperangan. Dan model ini sudah menorehkan catatan berdarah dalam sejarah kebiadaban bangsa-bangsa. Gereja Katolik secara institusional sudah meninggalkan pandangan ini. Tidak ada pandangan ini di dalam gereja Katolik. Sudah tidak ada lagi. Sekarang model kedua adalah model inklusif. Cara berpikirnya demikian. Pandangan agama lain ditafsirkan dalam terminologi agamanya sendiri dan divalidasikan.
Bagi orang-orang Kristiani, Kristus adalah pewahyuan unik, kepenuhan Allah. Tokoh-tokoh dan agama-agama lain adalah manifestasi Kristus yang tersembunyi, tidak langsung dan implisit. Misalnya, orang-orang Kristiani mengatakan bahwa dalam Buddhisme terdapat Kristus, tetapi hanya secara implisit, secara tersembunyi. Di dalam Islam juga ada Kristus, tetapi secara implisit, secara tersembunyi. Lalu juga di dalam misalnya Buddha, ada paham yang disebut dengan hakikat Buddha. Tetapi lalu ini diterjemahkan oleh agama-agama lain dan mereka membuat interpretasi sendiri yang barangkali berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh agama Buddha tentang hakikat Buddha itu sendiri. Nah, di satu pihak posisi ini bisa didukung karena tidak mengobarkan permusuhan kepada pemeluk agama lain. Tetapi model ini masih menyisakan masalah superioritas dan inferioritas. Agamaku lebih superior dibanding agama lain. Sikap ini masih bisa memprovokasi ketidakpuasan kalau bukan permusuhan. Contoh yang lain adalah ujaran seperti ini. Semua orang adalah Islam kalau dia bisa berserah diri pada Tuhan Allah. Semua orang adalah Kristen kalau orang bisa mencintai sesamanya secara total. Ini adalah pandangan-pandangan dari cara berpikir inklusif. Ini tidak buruk, tetapi punya kelemahan. Yang ketiga adalah model pluralistik. Menurut teori ini, setiap agama dipandang sama dan valid. Tidak ada yang lebih benar atau kurang benar. Setiap agama berbeda dan tidak bisa diperbandingkan. Dalam bentuk ekstrim, setiap agama memiliki jalan yang berbeda, tujuan akhir yang berbeda, bentuk keselamatan atau pembebasan yang berbeda, memiliki pandangan tentang sesama dan alam semesta yang berbeda. Maka terdapat banyak kebenaran yang berbeda-beda, etika yang berbeda. Pandangan ini merelativir semua agama. Para penganut agama didorong untuk bisa hidup bersama, saling bertoleransi. Timur adalah timur, barat adalah barat, dan keduanya tidak akan pernah bisa bertemu. Anda menghidupi agama Anda, dan saya menghidupi agama saya. Apabila kita bisa bertemu, itu baik. Apabila tidak apa-apa. Setiap orang menutup diri dalam rumah dan tempatnya sendiri. Nah, bagaimana cara berpikir ini di hadapan begitu banyak tantangan yang kita hadapi sekarang? Pada zaman modern, dengan begitu banyak tantangan, kekerasan, kerusakan lingkungan hidup, intoleransi, pemiskinan, ketidakadilan. Model ini tidak cukup menjadi fondasi yang kuat bagi sebuah solusi bersama. Kita mesti belajar untuk lebih terbuka. Kita mesti belajar untuk berdialog, untuk saling mendengarkan dan saling menghormati. Kita perlu keluar dari sikap superior inferior. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia serigala yang oleh Plautus dalam Asinaria dikatakan lupus est homo homini. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Setiap orang menjadi serigala bagi dirinya sendiri dan si jahat yang akan memegang kendali. Baik, jadi kita melihat bahwa model pluralistik, kita menghargai agama lain sebagai agama lain saja tidak cukup. Kita perlu keluar dan belajar untuk memahami, bukan hanya tahu, tetapi memahami apa yang ada, apa yang dihidupi oleh agama lain. Dan ini adalah model yang keempat, yaitu model dua kaki atau dual belonging. Model dua kaki kini banyak dipraktekkan, dihidupi oleh orang-orang di zaman ini. Bagi orang-orang yang terbuka, orang hidup dalam dua tradisi itu sudah biasa. Orang menghidupi dua agama itu sudah biasa. Mereka barangkali adalah orang-orang yang disebut Kristen sekaligus Buddhis. Mereka adalah Islam sekaligus Buddha.
Mereka adalah Kristen atau Katolik sekaligus Islam. Mereka menghidupi dua tradisi, dua agama sekaligus. Hidup dalam satu tradisi, hanya satu agama, seringkali secara eksklusif membuat orang merasa sesak dan terbatas. John Donne, seorang geolog Kristen, menggunakan istilah passing over and coming back, menyeberang dan kembali lagi. Menyeberang ke tradisi atau agama lain dan kemudian kembali lagi. Model menyeberang dan kembali lagi ini adalah visi yang membebaskan. Ini adalah visi yang memperluas cakrawala. Orang tidak lagi terjebak pada kungkungan tradisi dan agamanya sendiri. Model ini disebut dengan istilah lain seperti integral terbuka atau interreligious. Saya menjadi anggota sebuah tarekat yang disebut dengan Yesuit, sama dengan tarekat dari Tarekat Serikat Yesus. Kami pada tahun 1974, pertengahan abad yang lalu, sudah didorong supaya kami terbuka melakukan dialog interreligius seperti ini, dan ini akan memperkaya. Baik, saya akan tambahkan yang terakhir, tetapi ini saja tidak cukup. Yang kelima adalah model antara melampaui dogma. Model ini dekat dengan dual belonging namun berbeda. Supaya lebih jelas saya akan kemukakan pengalaman saya. Saya adalah seorang Katolik, seorang imam, seorang Yesuit Katolik. Tetapi saya juga adalah pengajar post Vipassana. Vipassana adalah meditasi Buddhis. Tapi saya mengajarkan Vipassana dengan cara yang berbeda, tidak secara konvensional, dan melepaskan Vipassana ini dari doktrin-doktrin Buddhisme dan doktrin-doktrin dari agama dari peserta meditasi ini. Maka saya menyebut ini adalah post Vipassana. Ketika saya mengajarkan post Vipassana, maka saya mengajarkan post Vipassana. Tidak ada campur tangan, tidak ada campur dari kekatolikan. Ketika saya menjalani praktek Kristiani atau melayani pelayanan sakramen sebagai imam Yesuit Katolik, maka saya melakukan itu tanpa dipengaruhi oleh Buddhis. Jadi praktek post Vipassana adalah post Vipassana dan Katolik adalah Katolik. Tidak ada campur aduk. Tapi tentu saja praktek kekatolikan saya juga diperkaya oleh praktek Vipassana. Dan ajaran post Vipassana atau praktek post Vipassana juga sangat diperkaya oleh kekatolikan. Jadi ketika kita berani menyeberang ke tradisi agama yang lain dan belajar untuk melebur dan kembali lagi, maka apa yang kita pahami dari tradisi agama yang berbeda memperkuat agama kita. Tidak banyak orang yang berani melakukan ini, karena ini akan mengancam barangkali para tokoh pemegang otoritas agama. Tetapi orang-orang yang berani melakukan ini akan membawa berkah. Berkah bagi dirinya sendiri, bagi individu itu, berkah bagi agamanya sendiri, berkah bagi agama yang lain, berkah bagi semua orang. Saya akan menutup ini dengan cerita. Hanya sebentar sebelum habis waktunya. Tadi malam saya bermimpi ada seorang tokoh jemaah Ahmadiyah yang meninggal karena dia terlalu serius memikirkan keadaan, kekerasan, konflik ini sampai stres dan dia mati karena terlalu cemas. Lalu dia bilang ketemu dengan Tuhan Allah dan dia bilang, Tuhan, saya cemas sekali. Mengapa? Karena masjid saya dirusak, dibakar orang. Kami tidak boleh melakukan ibadah. Kitab-kitab kami dibakar, kami tidak boleh melakukan ibadah. Kami sangat mencemaskan anak-anak kami yang masih ada di tengah dunia, karena mereka barangkali kalau ini semua dihancurkan, mereka kehilangan nilai yang sangat luhur. Apa jawaban Tuhan Allah? Dia mengatakan, jangan khawatir anakku, karena saya akan mengganti semua itu. Pilar-pilar agama saya akan ganti. Kita tahu pilar agama adalah kitab suci, doktrin, ritual, organisasi, hierarki. Semua itu akan saya ganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar.
sesuatu itu bernama kesadaran. Barangkali agama yang membebaskan adalah agama yang tidak lagi menekankan pada intelek semata, pada kepercayaan semata yang artinya kepercayaan buta, pada ritual upacara saja, tapi pada aspek kesadaran. Kesadaran ini barangkali akan membuka kita untuk bisa mengakses kedamaian, cinta, rasa sayang pada alam semesta dan semua orang. Terima kasih saya boleh hadir di sini menyampaikan apa yang saya rasakan. Mungkin terlalu panjang waktunya, mohon maaf untuk itu. Dan saya terima kasih terutama boleh merasakan vibrasi kedamaian dan persaudaraan dari Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, berkah untuk Anda semua. Amin.